Win, Nikon ada kamera baru bagus, Win. Si Nikon Z9. Lo nggak mau bahas? Apaan sih, Kak? Nikon. Apaan tuh Nikon? Oke, selamat datang di channel SMB India dengan gua Erwin di episode Shutter News, di mana kita akan membahas kabar-kabar terbaru soal dunia produksi foto dan video. Yang seperti biasa harapannya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Nah, adegan di awal tadi cuma just for fun aja, karena ada salah satu audiens kita yang berkomentar, "Hey, jangan tutup mata sama Z9, hey." Mungkin dia berpikir kalau gue benci Nikon dan gak mau bahas Nikon, padahal di Shutter News sebelumnya itu udah bahas teaser Z9 juga. So, di sini gue mau klarifikasi, gue nggak nutup mata, jadi santai aja. Tapi gue paham kenapa dia mau gue bahas Nikon Z9, karena gue juga lihat banyak reviewer luar yang udah review pre-production unitnya dan ternyata kamera ini memang cukup luar biasa. Tapi perlu diingat karena gua di Indonesia, mungkin ya maksudnya sama kalian gitu, kita di Indonesia, kemungkinan kalaupun dapet review unitnya pasti masih agak lama, jadi tidak perlu terburu-buru. Tapi kalau Nikon Indonesia bisa kasih cepet, kita akan sangat open gitu kan. Nah, kameranya sendiri ternyata membawa beberapa pembaruan yang menurut gue cukup ekstrim, karena kamera ini tidak membawa mechanical shutter, hanya pakai electronic shutter aja. Ada yang bentuknya kayak mechanical shutter, tapi itu cuman sensor shield doang, bukan mechanical shutter. Itu terbilang sangat berani, apalagi untuk sebuah kamera profesional dengan target utama adalah sport fotografi yang biasa mengambil gambar dengan gerakan cepat. Emang di review-review yang udah beredar, performanya terbilang sangat bagus walaupun menggunakan electronic shutter, karena di sini Nikon menggunakan teknologi stack sensor dan kamera ini diklaim memiliki scan rate tercepat dibanding mirrorless lainnya. Lalu yang menarik juga, dengan electronic shutter only kayak gini, shutter count udah tinggal kenangan aja. Ya, walaupun gue pribadi orang yang dari dulu tidak pernah peduli dengan angka shutter count. Tapi banyak sebenarnya hal menarik yang dibawa oleh Z9 ini. Kalau kalian mau gue bahas lebih mendalam di video yang berbeda, silahkan komen aja di bawah. Lu mau nggak sih Kak kita bahas Z? Mau, nyobain juga. Tapi kayaknya masih lama, jadi ya kita bahas tanpa kameranya dulu aja. Selanjutnya ada kabar dari brand Sony yang meluncurkan smartphone fotografi terbarunya tanggal 26 Oktober kemarin, yaitu Sony Xperia Pro I, di mana huruf I tersebut artinya adalah imaging. Yang menarik, smartphone ini membawa kamera utama dengan sensor 12 megapiksel berukuran 1 inch, dan itu adalah ukuran sensor terbesar yang ada di smartphone saat ini. Buat dapat konteks aja, ukuran sensor sebesar 1 inci itu identik dengan sensor kamera compact Sony kayak RX100 dan juga ZV-1. Dan kalian tahu betapa sukanya gue dengan ZV-1, yang belum nonton silahkan lihat reviewnya. Walaupun ya gue yakin bukan sensor yang sama juga yang ditaruh di dalam HP ini. Tapi tetap itu gede banget, apalagi untuk sebuah smartphone. Bahkan GoPro pun sensornya belum menyentuh 1 inci sampai saat ini. Dia juga punya pilihan aperture mau pakai f2 atau f4, dan dari hasil foto dan video yang di review-review yang udah beredar, sensor 1 inch ini berhasil memberikan kualitas gambar yang superior dengan fokus fall off yang sangat natural. Bener-bener kayak kamera yang cukup proper. Cuman gua kepo banget nih, soalnya kalau kita lihat dia sensornya gede, tapi kok bisa kamera BAM-nya nggak begitu radikal. Bahkan jauh lebih kalem kalau dibanding sama Mi 11 Ultra. Gua rasa gue juga akan bahas ini di video yang terpisah. Silahkan taruh aja pendapat kalian soal HP ini di kolom komentar biar ngasih gue insight tambahan yang lebih luas juga buat pembahasan kita nantinya. Selanjutnya ada produk baru lagi nih dari DJI, yaitu adalah DJI Action 2. Sama persis dengan rumornya, ini adalah sebuah kamera aksi dengan konsep modular yang terlihat sangat ringkas bila tanpa menggunakan modul tambahannya. Tapi kalian bisa tambahkan modul untuk baterai ekstra atau untuk mendapatkan layar tambahan. Cuma sangat disayangkan ketika pakai modul tambahannya dia jadi nggak waterproof dan perlu casing tambahan. Jadi terkesan agak kentang gitu ya. Lalu dia juga mengadaptasi konsepnya Insta360 Go 2 yang kita bisa kalungin sebuah magnet yang nantinya bisa jadi dudukan magnet buat si kameranya kalau kita mau bikin konten POV gitu. Lalu DJI Action 2 ini juga dijual seharga $399 untuk versi power combo, itu yang dapat ekstra baterai modulnya, dan $500
$419 untuk versi dual screen combonya yang dapat layar ekstra buat kita ngelihat hasil gambarnya. Lanjut lagi, informasi selanjutnya datang dari ranah perangkat lunak atau software. Jadi minggu lalu Adobe itu mengadakan acara dengan nama Adobe Max yang merupakan creative conference mereka. Jadi konsepnya itu mirip-mirip dengan WWDC-nya Apple, tapi lebih ke konten kreatif, bukan app developer. Jadi sebenarnya ada banyak banget update yang diberikan pada software-software Adobe yang pastinya bakal sangat berguna, tapi gue akan kasih aja beberapa list yang gue ngerti dan paling nggak berguna buat workflow gue. Dan gue yakin akan berguna juga buat workflow para penonton ST Media. Pertama dari After Effects, sekarang ada fitur Composition Profiler yang bisa memberi kita gambaran layer mana yang memberatkan proses preview kita. Jadi lebih gampang buat tahu kenapa project kita sangat lemot. Lalu dari segi performa juga makin efisien dengan fitur multi-layer rendering di mana After Effects akan memanfaatkan semua core yang nganggur untuk mempercepat proses rendering projectnya. Sama yang keren banget ada juga remote notification di mana kita akan dapat notif di HP, di tablet atau di smartwatch kita kalau misalkan rendering kita udah selesai. Gue yakin sih fitur ini bakal hadir juga ke Adobe Premiere dan juga Media Encoder. Kita tinggal tunggu aja. Nah, buat Premiere sendiri nggak banyak sebenarnya. Mungkin yang bakal berguna ada fitur Simplify Sequence aja, yang nantinya akan membuat sequence kita jadi lebih rapi kalau kita adalah editor yang cukup jorok, sama Improved Speech to Text buat bikin subtitle yang sayangnya gue yakin belum bagus juga buat bahasa Indonesia. Pasti lebih optimis buat bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya perlu waktulah. Lalu untuk Photoshop, sekarang Object Selection Tool diperkuat dengan adanya fitur Object Finder. Dan untuk versi iPad-nya, sekarang dia udah support kamera RAW dan hadir juga dengan fitur Smart Object. Yang gue yakin bakal berguna banget buat banyak desainer. Lalu buat Adobe Lightroom, yang gue sendiri juga pakai banget, jadi berasa banget. Ini juga update-nya menurut gue bakal ngebantu banget buat teman-teman yang pakai Lightroom karena sekarang kita bisa pakai fitur Subject Selection dan juga Sky Selection Mask untuk menyeleksi bagian tertentu tanpa perlu seleksi pakai brush. Dan ini jelas sangat mempermudah pekerjaan kita sebagai fotografer yang pengen ngedit langitnya doang atau ngedit objek utamanya doang atau ngedit semua bagian selain objek utamanya doang. Lalu fitur Selective Edit ini juga dibuat semakin advance karena sekarang berubah menjadi fitur masking. Mungkin teman-teman yang pakai Photoshop juga bisa relate dengan fitur ini. Yang jelas ini membuat Selective Edit semakin powerful karena konsepnya jadi kayak masking di Photoshop. Nah, terakhir ada kabar dari Sony Indonesia karena mereka sudah meluncurkan lensa FE70-200 f2.8 GM OSS Mark II di Indonesia. Ini menarik karena lumayan cepat, launching global tanggal 13 Oktober kemarin dan tanggal 29 Oktober kemarin udah hadir di Indonesia. Dan buat yang butuh informasi harganya, lensa ini dijual seharga Rp37.999.000. Emang setiap ada lensa flagship launching, gue suka jadi mikir, betapa miskinnya gue untuk hobi mahal ini. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa jadi motivasi buat kita semua. So, mari kita terus berkarya. Oke, paling segitu aja buat Shutter News kali ini. Semoga bisa memberi informasi yang berguna buat teman-teman semua. Kalau ada pendapat soal informasi di video ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Gary, lalu di sini ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya biar bisa beli lensa Sony yang kita sebutin barusan.